meningkat acara yang selanjutnya, yaitu pembacaan manaqib Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Kusairi bin Haji Biji Al-Banjari dari Bandung alaihi kalidafadul. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي فقه في دينه من اصطفاه من العلماء وزين أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالصلحاء والعلماء وجعلهم كواكب يهتدي بهم كل ضال في حالة الظلام والجهلاء وفضلهم بأنواع الكرامات فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه السادة الأولياء وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكروا محاسن موتاكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin majlis haul yang berbahagia, membaca manaqib seorang yang telah mendahului kita menghadap ilahi, maka sama dengan kita mengenang dan mengingat kembali kebaikan-kebaikan mereka. Maka tergolonglah kita dalam lingkungan orang yang mengamalkan hadis yang disebut dalam muqaddimah, yang artinya sebutlah kebaikan orang-orang yang telah meninggal dunia di antara kalian. Apalagi membaca manaqib seorang aulia Allah seperti datuk kita Sayyidil Jad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yang kita yakini bahwa beliau adalah seorang waliullah, maka kita di dalam membaca manaqib beliau di dalam suatu majlis niscaya Allah akan menurunkan beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya. Sebagaimana disebutkan dalam asar, inda zikril awliya tanzilur rahmat, yang artinya ketika disebutkan nama-nama para awliya Allah, maka Allah menurunkan rahmat-rahmatnya, baik orang yang membaca maupun orang yang hadir mendengarkannya. Hadirin majlis haul yang berbahagia, Sayyidil Jad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang saleh dan salehah dari pasangan suami istri yang bernama Abdullah dan Aminah. Dilahirkan pada malam Khamis 15 Safar 1122 Hijriah atau bertepatan dengan 19 Maret 1710 Masehi pada pukul 3 dini hari di suatu kampung yang disebut dengan Lukgabang. Menurut tulisan al-alim Allamah Haji Muhammad Khatib bin Alim Allamah Pangeran Ahmad Mufti bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menerangkan tentang riwayat singkat orang tuanya, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari adalah wa kana Abdullah Banjar hindiyatan mansya'an wa Lukgabang maskanan wa gabra wa kana najjaran wa habiban li sultan. Dalam tulisan tersebut di atas jelas bahwa Abdullah, yaitu orang tua daripada Syekh Muhammad Arsyad, bukanlah asli orang Banjar. Beliau datang dari Hindi dan menetap tinggal di Lukgabang sampai akhir hayat beliau, dan mempunyai keahlian di dalam seni ukir kayu, dan beliau termasuk orang yang dikasih sultan pada masanya. Dalam usia belia, sifat-sifat Sayyidil Jad Syekh Muhammad Arsyad dan keistimewaannya serta kecerdasannya sudah tampak melebihi daripada teman-teman sebayanya, sehingga sultan pada waktu itu sangat perhatian terhadap beliau dan ingin membawa beliau ke istana untuk tinggal bersama sultan dan belajar kepada guru-guru agama di keraton atau istana.
pada usia kurang lebih 7 tahun. Sayyidina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dibawa ke istana atau keraton dan berpisah dengan kedua orang tua semata-mata karena untuk belajar. Begitu tinggi himmah beliau dalam belajar sehingga rela melepaskan kesenangan bersama kedua orang tuanya. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya kedua orang tua beliau yang mendoakan sejak beliau berada di dalam rahim ibundanya agar anak yang sedang dikandungnya menjadi seorang yang alim dan zahid. Selama di istana atau keraton, beliau sangat disayangi oleh guru-guru beliau dan pengawal-pengawal yang ada di istana. Sopan santun, ramah tamah terhadap sesama dan rajin belajar adalah merupakan kegiatan beliau sehari-hari. Sehingga dalam waktu relatif singkat beliau sudah menguasai beberapa disiplin ilmu. Namun bagi beliau yang selalu haus dengan ilmu, hal ini menjadikan beliau memiliki tekad kuat untuk meminta izin kepada Sultan untuk mengirimkan beliau ke negeri Mekah serta Madinah, yang pada saat itu Mekah dan Madinah adalah pusat perkembangan ilmu agama di dunia. Hadirin sidang haul yang berbahagia, kurang lebih 30 tahun di Mekah dan 25 kali beliau mengerjakan ibadah haji serta 35 fan ilmu yang telah beliau kuasai dan berbagai ijazah serta sanad ilmu yang diterima langsung daripada guru-guru beliau, yang mana di antara guru-guru beliau adalah Al-Alim Allamah Syekh Athaillah di Makkah dan Al-Alim Allamah Syekh Imam Al-Haramain Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi yang ada di kota Madinah. Sedangkan guru khusus beliau di bidang tasawuf adalah Syekh Muhammad Abdul Karim Samman Al-Badani. Dan di kemudian hari Syekh Muhammad Arsyad menjadi khalifah Syekh Samman Al-Madani untuk wilayah Banjar khususnya dan untuk Kalimantan pada umumnya. Dan di antara sahabat-sahabat beliau adalah yang pertama adalah Syekh Abdus Samad Al-Palembani, kemudian Syekh Al-Alim Allamah Abdul Wahab Bugis, kemudian Syekh Abdurrahman Misri dan lain-lain. Selama beliau di Makkah maupun di Madinah, kegiatan beliau hanyalah belajar dan ibadah, sehingga jalanan yang beliau tahu hanyalah perjalanan menuju masjid dan perjalanan menuju rumah guru-guru beliau. Majelis haul yang berbahagia, konsep pemikiran Syekh Muhammad Arsyad sangat tajam tentang pendidikan. Hal itu mendorong beliau untuk sering mendoakan anak cucu beliau agar kelak mereka menjadi ulama-ulama besar di kemudian hari. Sepulangnya beliau dari tanah suci Mekkah, beliau langsung melaksanakan kegiatan belajar mengajar untuk membina umat, khususnya anak cucu dalam menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau buka perkampungan untuk pelaksanaannya dan beliau pusatkan pendidikan ilmu agama di kampung yang beliau beri nama yaitu Kampung Dalam Pagar. Beliau didik anak cucu, kerabat dan kaum muslimin yang datang dari berbagai penjuru yang selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan ke berbagai daerah. Di samping kegiatan belajar dan mengajar, beliau juga berupaya meningkatkan taraf hidup masyarakat di bidang pertanian dengan cara membuat irigasi sehingga lahan yang non produktif dapat menjadi lahan yang produktif, dan para pendidik dan anak didik dapat menggarapnya sehingga dapat menjadikan mereka mandiri dan tidak ketergantungan kepada orang lainnya. Setelah sekian lama belajar mengajar terlaksana dan pertanian sudah maju serta penghasilan masyarakat pun sudah meningkat, maka untuk tersebarnya dakwah Syekh Muhammad Arsyad ke segenap penjuru, maka beliau kirim anak murid dan anak cucu beliau serta kerabat-kerabat yang sudah alim dan mampu mengemban misi dakwahnya yang telah digariskan oleh beliau ke beberapa daerah dan pelosok. Mereka diantaranya adalah yang pertama Al-Alim Al-Allamah Qadhi Haji Abu Naim bin Syekh Arsyad. Beliau kirim ke daerah negara dan mendapatkan zuriat yang alim-alim di sana.
Kemudian yang kedua adalah Al-Alim Allama Muhammad Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Setelah menikah di Martapura, beliau dikirim ke Marabahan dan nikah di Marabahan, melahirkan Al-Alim Al-Fadil Haji Abdus Samad. Kemudian beliau dikirim lagi ke negara dan menikah di negara, melahirkan Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Tasin. Yang selanjutnya Al-Alim Al-Fadil Haji Muhammad Tasin dikirim ke Pontianak, melahirkan Haji Muhammad Yusuf. Dan Haji Muhammad Yusuf inilah yang membangun pondok pesantren di Pontianak. Yang ketiga adalah Al-Alim Allamah Mufti Haji Ahmad bin Haji Abdul Latif, ipar daripada Syekh Muhammad Arsyad, yaitu tidak lain tidak bukan adalah adik daripada tuan buat istri beliau sendiri. Dikirimkan ke Brunei Darussalam. Beliau terkenal dengan sebutan Datu Ahmad Mufti Banjar. Wafat di sana dan dimakamkan di Kampung Air berseberangan dengan Istana Nurul Iman Brunei Darussalam. Kemudian yang keempat adalah Al-Alim Allama Haji Abdul Talha Haji Abu Talha bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dikirim ke Tenggarong, Kalimantan Timur. Kemudian yang kelima, Al-Alim Allama Haji Abu Hamid bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad, dikirim ke Pontianak. Namun ketika hendak pulang ke Banjar, perahu beliau terdampar di ujung Pandarat Sampit dan jatuh sakit di sana, wafat dan dimakamkan di ujung Pandarat Sampit. Kemudian yang keenam adalah Al-Alim Allamah Haji Sa'aduddin bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad, yang dikirimkan oleh beliau ke Taniran Kandangan. Kemudian yang ketujuh adalah Al-Alim Allamah Mufti Haji Muhammad Arsyad bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad, terkenal dengan nama Mufti Lamak, menetap di Martapura sebagai mufti. Suatu ketika beliau berkunjung ke Pagatan untuk silaturahim dan berdakwah, lalu jatuh sakit di sana dan wafat di sana. Kemudian yang kedelapan adalah Al-Alim Allamah Haji Ahmad bin Mufti Muhammad As'ad bin Syarifah binti Syekh Muhammad Arsyad, dikirim ke Balimau Kandangan. Semua anak cucu dan kerabat Syekh Muhammad Arsyad yang dikirim tersebut mendapat anak-anak dan zuriat yang alim-alim di tempatnya masing-masing. Hadirin majlis haul yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemikiran-pemikiran Syekh Muhammad Arsyad maupun zuriat beliau, generasi pertama, kedua maupun pada zamannya, baik di bidang ilmu fiqih atau tauhid dan tasawuf, cukup mewarnai masyarakat Banjar dan pemerintahan kerajaan Banjar pada masa itu. Sehingga sultan yang memerintahkan pada masa itu ikut terpanggil dan aktif menjadi murid Syekh Muhammad Arsyad dan anak cucu beliau. Seperti Sultan Tahmidullah Thani pernah belajar kepada Sayyidul Syekh Muhammad Arsyad. Begitu pula sultan-sultan yang lain atau yang berikutnya seperti Sultan Adam Al-Wathiq Billah banyak memetik ilmu dari anak cucu Syekh Muhammad Arsyad. Seperti diantaranya adalah Al-Alim Allamah Qadi Haji Abu Naim, Al-Alim Allamah Khalifah Sihabuddin, Al-Alim Allamah Mufti Jamaluddin, Al-Alim Allamah Pangeran Ahmad Mufti, Al-Alim Allamah Qadi Haji Mahmud bin Aisyah, Al-Alim Allamah Haji Mufti Muhammad Arsyad Lamak, dan lain-lain. Mudah-mudahan generasi atau zuriat Syekh Muhammad Arsyad yang sekarang ini dapat mengikuti langkah beliau dalam ketekunan menuntut ilmu agama, sehingga di masa kini dan mendatang akan bermunculan ulama-ulama yang dapat mengayomi masyarakat kita dalam meniti kehidupan yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara karomah beliau adalah yang pertama, sewaktu beliau sedang mengikuti pengajian, setelah istirahat beliau bercerita tentang buah-buahan yang ada di negaranya. Di antaranya ada buah durian yang sangat disukai oleh orang-orang Banjar.
maka timbul selera dan keinginan orang yang mendengarkannya untuk mencicipi buah tersebut. Tiba-tiba Sayyidina Syekh Muhammad Arsyad mengulurkan tangan beliau ke belakang, dan ternyata ada sebuah durian yang sudah matang dan wangi di tangannya. Lalu disuguhkan beliau terhadap kepada guru beliau dan sahabat-sahabat beliau. Kemudian yang kedua, sewaktu di Jakarta, beliau sempat membetulkan arah kiblat Masjid Jembatan 5 dengan cara mengacungkan tangan beliau ke arah orang yang di depan beliau. Alangkah terkejutnya jamaah yang ada pada ketika itu karena melihat Ka'bah di celah-celah tangan baju jubah beliau, maka dirubahlah dan ditetapkanlah arah kiblat pada saat itu. Kemudian yang ketiga di antaranya adalah sewaktu beliau membuat irigasi, maka beliau menggoreskan tongkat beliau ke tanah, yang kemudian goresan tersebut menjadi anak sungai yang dapat mengalirkan air yang selalu tergenang ke daerah lahan yang kering, dan dikenallah sungai tersebut dengan Sungai Tuan. Hadirin jamaah hall yang berbahagia, dengan memperhatikan riwayat tersebut di atas, maka dakwah Sayyidul Jad Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari tersebar ke segenap penjuru, bukan saja di Kalimantan Selatan, bahkan sampai ke Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan wilayah Kalimantan Utara, bahkan sampai ke Asia Tenggara. Di samping Syekh Muhammad Arsyad berdakwah bil lisan, beliau juga berdakwah bil kitabah. Karya tulis beliau cukup banyak. Di antaranya karya beliau adalah Kitab Sabilul Muhtadin, yang sampai sekarang masih dibaca dan dikaji banyak orang, baik di Kalimantan, Jawa, Sumatera maupun Asia. Kurang lebih 41 tahun beliau berkiprah dalam berdakwah, baik secara lisan, tulisan maupun dakwah bilhal, dalam rangka mencetak anak cucu dan para murid lainnya untuk menjadi ulama yang zahid dengan penuh gairah dan semangat. Beliau pun akhirnya sakit karena faktor usia beliau. Hal ini membuat anak cucu beliau cemas karena mereka khawatir kehilangan orang tua yang mereka sayangi, yang selalu membimbing mereka dalam meniti kehidupan. Akhirnya kecemasan dan kekhawatiran ditinggalkan, tak dapat dielakkan lagi, karena pada malam Selasa tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah, Jaddina Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pergi meninggalkan kita semua, menghadap Sang Khaliq Rabbul Izzah antara maghrib dan isya di rumah beliau di dalam pagar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Awan mendung yang telah menutup kecerahan daerah kerajaan Banjar, terutama di kampung dalam pagar dan sekitarnya, kini menumpahkan air mata yang deras. Seiring dengan derayan air mata dan duka anak cucu dan kerabat serta para murid karena kepergian ayah dan pembimbing yang tak akan kembali lagi, hujan pun turun. Hujan pun turun dengan lebatnya sehingga membanjiri sungai-sungai, seakan menginginkan dapat melaksanakan wasiat beliau Syekh Muhammad Arsyad untuk kemudian dimakamkan di Kalampayan. 2 abad sudah beliau meninggalkan anak cucu dan zuriat, namun harum semerbak nama beliau masih terasa oleh kita dengan aroma sejuk yang seakan kita berada di zamannya. Allahumma hulla ruhahu fi mahallil abrar wa taghammadahu birrahmati ana al-laili wan nahar birahmatika ya rahim ya ghaffar waj'al Allahumma fi qabrihi diya'a wan nura wal fushata was surura wal bahjata wal hubura innaka malikun rabbun ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwu minkum thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.